Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah saham kita. Hari ini, posisikan saya sebagai mentor saham Anda, karena kita bakal ngupas tuntas sebuah anomali yang super menarik di bursa kita nih. Kita bakal bedah saham PT Wori Finance Indonesia, atau kode emitennya BPFI. Pertanyaannya simpel tapi krusial banget. Dengan harganya yang lagi nyungsep, apakah BPFI ini sebenarnya hidden gem alias aset salah harga yang siap ngasih cuan luber? Atau jangan-jangan cuma value trap? Jebakan valuasi murahan yang malah bakal ngabisin portofolio Anda? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Coba Anda perhatikan anomali yang cukup mencolok ini. Bayangkan, dalam setahun terakhir, pergerakan harga saham BPFI itu anjlok sampai minus 33%. Tapi, di saat pasar seolah lagi buang barang, fundamentalnya malah ngomong hal yang benar-benar sebaliknya. Laba bersih mereka di kuartal 1 tahun 2026 justru meroket lebih dari 57%. Sebagai investor rasional, pasti insting kita langsung jalan kan? Kok bisa? Kalau bisnisnya tumbuh sepesat ini, kenapa market malah ngehukum harganya sebegitu kejam? Nah, buat ngejawab teka-teki itu, ini dia kerangka analisis kita hari ini. Kita mulai dari misteri valuasi BPFI, lanjut ngebedah kinerja keuangan terkini, ngelihat katalis transformasi 2026, fokus pembiayaan produktif, resiko di balik layar, sampai nanti kita tarik kesimpulan. Saham ini beneran murah atau cuma murahan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri valuasi saham BPFI. Mari kita langsung lihat seberapa anomali harganya di pasar saat ini. Angka 0,63 kali ini benar-benar cerita banyak. BPFI saat ini lagi ditransaksikan dengan diskon yang masif banget dari nilai bukunya. Artinya apa? Anda secara harfiah bisa beli aset perusahaan ini jauh lebih murah dari harga modalnya. Tapi tunggu dulu. Sebagai mentor Anda, saya harus ngelempar pertanyaan kritis. Apakah PB ratio di bawah 1 ini emang jadi sinyal kalau kualitas aset BPFI, terutama piutang-piutangnya lagi jelek banget? Atau ini justru peluang deep value super langka pas market lagi nggak rasional? Lanjut ke bagian kedua. Mari kita bedah bareng-bareng kinerja keuangan terkininya buat ngeliat apakah fundamentalnya sejalan sama diskon harganya. Nah, ini dia yang dengan jelas memotret kontradiksi yang lagi kita obrolin. Di satu sisi, kita ngelihat drawdown parah selama setahun penuh sampai harganya nyentuh level Rp270 per lembar. Tapi, di sisi lain, coba lihat lompatan laba bersihnya di kuartal pertama 2026. Benar-benar luar biasa. BPFI berhasil nyetak laba bersih Rp33,09 miliar. Bahkan, earning per share atau EPS-nya juga ikut terbang ke angka Rp12,38. Realitanya, bisnis ini lagi nyetak duit jauh lebih kencang, tapi harga sahamnya malah ditinggalin. Sekarang, mari kita bikin patokan buat nentuin harga wajarnya. Kalau kita bandingin sama sektornya, valuasi BPPI ini kelihatan sangat atraktif loh. Price to earnings ratio atau P/E BPPI ada di level 10,32 kali. Coba bandingin sama rata-rata PE IHSG yang sekarang main di kisaran 17,2 kali. Jauh lebih murah kan? Belum lagi, net profit margin mereka sangat solid di 22,81% dan rajin bagi dividen dengan yield sekitar 3,6%. Jadi di atas kertas, secara fundamental, saham ini undervalued parah. Kita masuk ke bagian ketiga, tapi ingat, valuasi murah itu nggak ada artinya tanpa katalis. Jadi mari kita bahas katalis transformasi 2026. Gini, manajemen dari Korea Selatan udah matok tahun 2026 sebagai turning point alias titik balik buat operasi mereka, baik secara global maupun khusus di Indonesia. Ada 3 pilar strategis utama yang dirancang buat nyulap BPFI dari sekedar perusahaan multifinance tradisional jadi sebuah ekosistem high-tech. Pilarnya apa aja? Pertama, AX atau AI Transformation. Kedua, pembiayaan produktif. Dan ketiga, sinergi grup. Poin krusialnya ada di pilar pertama ini, AX atau AI Transformation. Dan tolong dicatat, ini bukan sekedar bikin aplikasi abal-abal atau website profil biasa ya. Ini perombakan gede-gedean. Grup Wori nyuntik dana investasi sampai 100 miliar won Korea selama 5 tahun. Tujuannya buat ngintegrasiin AI, ningkatin sistem kepatuhan, dan pada akhirnya ngebangun balik trust atau kepercayaan nasabah yang emang lagi jadi isu penting di sektor keuangan kita akhir-akhir ini. Terus soal pilar sinergi grup tadi, ini diwujudkan lewat penyatuan operasional fisik dan digital bareng Bank Wori Saudara. Ambisinya nggak main-main. Mereka pengen nyiptain satu ekosistem layanan perbankan dan sekuritas digital yang benar-benar mulus. Secara spesifik, mereka ngincer demografi anak muda Indonesia yang udah melek teknologi alias tech savvy. Jadi nantinya, nasabah bisa ngajuin pinjaman, buka rekening, sampai beli asuransi cuma lewat satu pintu ekosistem aja. Praktis banget kan? Bagian keempat, fokus pembiayaan.
Transformasi digital tadi tentunya juga harus dibarengi sama pergeseran model bisnis di lapangan dong. Selama ini kalau dengar nama BPPFI, mungkin yang ada di kepala kita adalah kredit mobil bekas atau sektor konsumtif retail. Tapi dengar-dengar nih, ke depan mereka bakal banting setir lumayan agresif. BPPFI mulai masuk ke sektor pembiayaan produktif yang porsi dan keuntungannya jauh lebih gede. Ini artinya, mereka bakal lebih fokus ngedanain pembelian alat berat, kendaraan komersial, sampai nyediain modal kerja buat bantu bisnis-bisnis bertumbuh. Yang bikin saya tenang, pihak manajemen rupanya cukup sadar sama resiko kredit macet yang nempel di pinjaman bisnis. Makanya, mereka pasang target super ketat. Di tahun 2026 nanti, 80% dari pinjaman segmen UKM atau SMI ini harus di-backup sama agunan fisik dan jaminan. Jadi strateginya ibarat nekan gas sambil tetap waspada. Mereka mau agresif ngebantu bisnis, tapi tetap pakai sabuk pengaman supaya terhindar dari badai kredit macet. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, risiko di balik layar. Nah, sebagai mentor Anda, saya wajib dong ngasih tahu blind spot-nya, nggak cuma yang bagus-bagusnya aja. Gini, pergerakan saham BPVI yang terus-terusan merosot ini sempat narik perhatian bursa, sampai kena permintaan penjelasan resmi di April 2026. Waktu itu, sekretaris perusahaan mereka, Ibu Liza Aziza, ngerespons dengan statement yang jelas. Beliau bilang kalau manajemen sama sekali nggak tahu soal informasi material tersembunyi yang bisa bikin harga sahamnya nyungsep. Menurut manajemen, penurunan ini murni karena sentimen pasar dan rotasi sektor aja, bukan gara-gara ada kebangkrutan atau masalah internal yang fatal. Biar nggak bingung, mari kita susun kronologinya. Tanggal 31 Maret, laporan keuangan Q1 keluar dengan laba yang super cantik. Terus masuk bulan April, karena sahamnya masih aja rontok, bursa akhirnya turun tangan minta klarifikasi. Nah, puncaknya di 10 April 2026, mereka gelar RUPSLB. Agendanya, perombakan manajemen dan penunjukan komisaris utama baru. Sebenarnya, perombakan ini adalah sinyal kuat dari headquarter di Korea sana. Mereka pengen nyegerin jajaran pimpinan demi ngebut ngejar target-target ASEC 2026 yang udah kita bahas tadi. Terakhir, bagian ke-6. Setelah kita rangkai semua kepingan puzzle ini, pertanyaan utamanya sisa satu. Ini saham beneran murah atau cuma murahan? Di tengah sentimen pasar yang masih horor, jangan lupa kalau BPFI ini punya jaring pengaman, alias backing institusi yang kelas kakap. Coba lihat porsi kepemilikannya. 84,5% saham BPFI itu dipegang langsung sama raksasa finansial global, Wuricard. Sementara publik cuma kebagian sedikit banget, di kisaran 7,71%. Struktur kepemilikan yang super konsentrasi ini nunjukin kalau induknya punya komitmen jangka panjang buat mastiin subsidiari mereka di Indonesia ini bisa mengeksekusi visi 2026 tanpa harus pusing mikirin resiko likuiditas. Nah, akhirnya semua fakta udah saya gelar di atas meja nih. Anda ngelihat sendiri, ada perusahaan dengan laba meroket 57%, tapi harga sahamnya lagi diskon 33%, sampai price to book-nya sisa 0,63 kali. Ada rencana gede soal transformasi AI dan fokus ke pembiayaan produktif yang di-backing penuh raksasa global, tapi di saat yang sama, tren teknikal jangka pendeknya masih kelihatan bearish. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Apakah diskon gede-gedean ini cukup sepadan buat ngadepin risiko eksekusi rencana jangka panjang mereka di 2026? Coba deh ditimbang-timbang lagi. Tetap rasional, ingat untuk selalu lakuin due diligence Anda sendiri, dan sampai jumpa di sesi bedah saham kita yang berikutnya.